Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada kesempatan saat ini kita mulai. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki peribadatan Minggu, saat hening bagi kita sekalian. Saat hening cukup, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 17 baitnya yang pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini kita berada dalam minggu biasa ke-12. Tema khotbah minggu ini adalah berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 362, baitnya yang pertama, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Saudara-saudara terkasih, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 22, ayat 37-40 yang pembacaannya demikian. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mendasarkan pada hukum kasih ini, kita nyatakan pengakuan dosa kita
dengan menaikkan nyanyian Kidung Jemaat 29, bait yang pertama, Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Bila mana dengan segala kesungguhan menyesali dosa di hadapan Tuhan, maka Allah yang pemurah memberikan anugerah pengampunan. Mari dengan berdiri kita menerima berita anugerah. Terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam surat Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita tanggapi berita anugerah itu dengan nyanyian Kidung Jemaat 376 bait yang pertama, Ikut diko saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ikut diko saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh jaramu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Jemaat kami undang untuk duduk. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas perkenan-Mu. Kami, gereja-gereja seklasis Kulon Progo, boleh bersama-sama melaksanakan ibadah minggu bersama. Meski dalam keterbatasan di tengah-tengah pandemi, tidak mengurangi semangat kami semua beribadah. Kami mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Ibadah telah berjalan ya Tuhan dari awal hingga pertengahan. Tiba waktunya kami mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami. Firman-Mu terdengar dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 10. Ayatnya ayat yang ke-32 sampai yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan dari Matius 10 ayat 32 sampai 39 saya bacakan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga.
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema khotbah minggu pagi ini adalah berani berkomitmen dalam Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang saat ini tidak mengenal Didi Kempot, seorang penyanyi campur sari yang cukup terkenal, sosok seniman yang sangat sukses, dijuluki sebagai The Father of Broken Heart, Pak D. Demikian para penggemarnya, sobat ambyar memanggil dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa Didi Kempot itu tidak langsung populer, tidak langsung sukses dalam karirnya menjadi penyanyi. Bahkan dia harus merangkak, terseok-seok, jatuh bangun dari nol. Konon katanya dia harus memulai segalanya dari trotoar jalanan di Jakarta. Tetapi semua itu dijalaninya dengan penuh tekad, sabar, dengan semangat baca, meskipun harus jatuh bangun, akhirnya buah manis dia petik. Didi Kempot menjadi penyanyi populer, terkenal sampai pada puncak karirnya. Saat ini dia telah tiada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah minggu pagi ini saya tidak bermaksud mengupas biografi dari Didi Kempot secara detail, sang legenda campur sari tersebut. Tetapi dari apa yang saya sampaikan di atas, saya hendak mengajak kita semua mengambil atau memetik suatu hikmah dari perjalanan seorang seniman besar itu, dari Didi Kempot. Ada hikmah dari perjalanan hidupnya mengajarkan tentang bagaimana berkomitmen, hidup dalam komitmen. Konkretnya adalah bagaimana melalui contoh atau sosok seorang seniman Didi Kempot itu kita belajar untuk mewujudkan suatu tekad, pilihan. Ketika kita sudah mengambil pilihan, harus dibangun, ditata, dilakukan, diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Itu yang saya maksud belajar berkomitmen atau hidup dalam komitmen. Tidak mudah seseorang untuk berjalan pada suatu pilihan atau keputusan.
Karena ada orang atau banyak orang yang gagal ketika sudah mengambil keputusan pilihan yang penting dalam hidupnya, ketika itu tidak dilandasi dan dibarengi dengan komitmen, maka dia bisa gagal di tengah jalan. Kalau kita mau mengoreksi diri kita masing-masing atau meneliti, bukankah di antara kita semua masing-masing itu punya pilihan-pilihan, punya keputusan-keputusan dalam hidup ini. Siapapun kita dalam hidup ini pasti punya pilihan, pernah mengambil keputusan. Ambil contoh, seseorang harus memilih siapa pasangan hidupnya dan itu menjadi keputusannya, lalu menikah. Ada seseorang yang memutuskan untuk bekerja dalam bidang apa. Ini berkait mungkin dengan pilihan sekolah atau studinya. Termasuk seseorang harus menentukan pilihan, saya akan tinggal di mana. Banyak keputusan-keputusan yang intinya ketika kita sudah mengambil keputusan, menentukan, di situ harus disertai menuntut kita mewujudkannya dengan komitmen agar keputusan kita bertahan, kita perjuangkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan menyadari banyaknya pilihan dan keputusan dalam kehidupan kita, kita bisa belajar juga hal itu dikaitkan dengan keputusan iman, kehidupan secara rohani. Beriman juga membutuhkan komitmen. Dalam tema khotbah minggu pagi ini, berani berkomitmen dalam Kristus. Kita memilih Kristus, kita mengikut Kristus, ini kita yakini, tentu ini membutuhkan komitmen dari kita semua untuk setia mengikut Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam teks bacaan kita tadi dari Matius 10 ayat 32 sampai 39, kita bisa mencermati bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hal komitmen beriman kepada Dia. Yesus mengawali perkataannya kepada para murid yang sudah mengambil keputusan menjadi murid Kristus, berjalan bersama Kristus. Di sana dikatakan, terlebih dalam bacaan itu dituliskan bahwa mengikut Kristus itu juga tidak gampang. Karena dituliskan di sana murid-murid itu akan menghadapi tantangan yang tidak mudah, berat mengikut Kristus itu. Dalam bacaan tadi kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan tantangan di dalam Kristus. Dari ayat yang ke-34 dan 35 dilukiskan bahwa ketika seseorang atau para murid itu mengikut Yesus, mereka akan mengalami ketidakdamaian. Karena dikatakan dalam teks tadi, kedatanganku membawa pedang. Pedang tentu menggambarkan peperangan. Ketika seseorang mengikut Kristus, dia akan menghadapi juga bagaimana berhadapan dengan musuh-musuh. Yesus sendiri mengalami, merasakan permusuhan itu ketika Yesus datang, banyak orang yang tidak menyukai Dia. Itulah sebabnya diingatkan, yang percaya pada Yesus itu juga akan mendapatkan perlawanan, mungkin juga permusuhan. Lebih dalam lagi, Yesus mengatakan sebagai tantangan orang yang mengikut Kristus adalah bagaimana seseorang itu pun akan menghadapi masalah dengan keluarganya. Ini masalah
pilihan. Bagaimana orang tua dan anak mungkin bermusuhan, berseteru, menantu dan mertua dan lain sebagainya. Itulah jemaat yang dikasihi Tuhan. Yesus mengatakan ada tantangan ketika mengambil keputusan mengikut Yesus. Jemaat yang terkasih, apakah ini hendak mengajarkan kepada kita seseorang yang mengikut Yesus itu lalu punya budaya permusuhan, melawan orang lain yang tidak sama dengan dirinya, atau ini hendak mengajarkan kepada kita permusuhan dalam keluarga? Tentu bukan itu maksud Yesus. Melalui teks ini, tantangan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada para murid bahwa mengikut Kristus itu ada resiko dan konsekuensinya. Tidak damai mungkin karena harus berlawanan dengan orang yang mungkin berbeda. Itu yang dimaksud dengan konsekuensi. Yesus hendak mengajak dan memotivasi supaya orang-orang yang mengikut Dia punya komitmen setia kepada Dia. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak hanya menyadarkan tentang tantangan dan resiko, tetapi Yesus memotivasi semua orang agar punya komitmen mengikut Dia. Di bacaan kita ayat 32 dan 33 dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di surga. Ini adalah motivasi supaya para murid meskipun di tengah tantangan tetap setia, punya komitmen mengikut Yesus sampai akhir. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di situ menunjukkan goal, tujuan dan visi kita mengikut Dia agar diakui Bapa di surga sampai kesudahannya. Ini menyemangati supaya orang tidak terhenti di tengah jalan karena tidak kuat menghadapi tantangan. Goal kita mengikut Kristus adalah sampai akhir diakui keberadaan kita oleh Bapa di surga. Namun yang tidak sampai akhir, Yesus mengatakan setiap orang yang tidak mengakuiku, dia pun juga tidak diakuinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah minggu kali ini adalah berani berkomitmen dalam Kristus. Di depan saya mengatakan, dalam kehidupan kita banyak pilihan yang telah kita tetapkan, banyak keputusan yang telah kita buat. Itu semua menuntut komitmen kita untuk menjalani dan memperjuangkannya. Apa relevansi khotbah hari ini dengan kehidupan percaya kita kepada Tuhan? Saya hendak menarik refleksi ini kepada jemaat semua berkaitan dengan keputusan iman, keputusan rohani ketika kita sudah berani memutuskan menjadi pengikut Kristus. Pernahkah saudara mengingat-ingat ketika saudara baptis? Atau mungkin dalam tradisi GKJ, pernahkah Anda mengenang saat Anda mengaku percaya CD? Itulah titik ketika kita mengambil keputusan mau mengikut Kristus. Setelah kita memutuskan mengikut Kristus dengan dibaptis atau mengaku percaya, Tuhan menuntut kita, komitmen kita untuk setia mengikutinya.
perjalanan mengikut Dia menghadapi berbagai tantangan, dinamika jatuh bangun. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Komitmen itu akan mengawal kita sampai pada puncak prestasi iman kita diakui oleh Bapa di surga. Ingatlah perkataan Yesus, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Didi Kempot setia menjadi seniman, jatuh bangun dan tersiok-siok, tetapi dia akhirnya menghasilkan prestasi di puncak karirnya. Itu menjadi sebuah ilustrasi. Kita telah dibaptis, kita telah mengaku percaya mengikut Kristus. Jalani dengan penuh kesetiaan, hadapi semua tantangan mengikut Kristus. Kita akan sampai di puncak prestasi iman kita, diakui oleh Bapa di surga. Selamat menjalani kehidupan bersama Kristus. Mari kita setia terus membangun komitmen bersama Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita semua. Saat hening cukup. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami undang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, saat ini kami mengaturkan syukur kehadirat-Mu atas firman yang boleh kami terima saat ini, yang menggugah, memantapkan langkah hidup kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga memohon kepada Tuhan, dan Tuhan juga memberkati kami semua, bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, dan seluruh elemen kehidupan bangsa ini, di dalam mengatasi bersama-sama pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu ya Tuhan,
Tuhan kiranya memberkati para medis dan relawan TNI Polri bersama-sama dengan kami dan seluruh elemen kehidupan bangsa ini. Ya Allah, kami juga mohon gereja-gereja Tuhan, ya Tuhan berkati di dalam menata kehidupan umat Tuhan, dalam menghadapi bersama-sama ini, dalam menghadirkan damai dan sejahtera, dan ambil bagian di dalam mengatasi kehidupan bersama melalui pandemi ini. Saat ini ya Tuhan, kami juga mohon berkat Tuhan bagi anak-anak kami, baik yang akan melanjutkan untuk pendidikan di jenjang atasnya, maupun bagi anak kami yang mencari pekerjaan. Ya Tuhan, berikan pekerjaan yang dapat membantu di dalam kehidupan mereka menata langkah ke depannya. Demikian pula ya Tuhan, saat ini kami juga memohon berkat-Mu bagi saudara kami yang saat ini sakit, dan juga para adyuswa. Ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan di dalam iman, keteguhan, pengharapan di dalam Kristus Yesus. Semua ini ya Tuhan kami mohon dalam Engkau, dalam penyertaan Tuhan di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah pelatarannya. Dalam kita mengaturkan persembahan ini, mari kita mengiringinya dengan kidung jemaat 288 baitnya yang pertama. Mari puji Raja Surga. Saudara-saudara, saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengaturkan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan sudah memampukan kami untuk berkomitmen hidup di dalam Kristus. Karena kasih Tuhan sedemikian besar di dalam kehidupan kami, sehingga pemeliharaan Tuhan meliputi segala hal yang di saat ini kami mensyukurinya. Oleh karena itu, persembahan-persembahan yang kami haturkan, kiranya Tuhan menerimanya, kiranya Tuhan berkenan untuk memberi berkat, kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikan, sehingga akan menjadi sarana nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah persembahan kami
Yang kami memohon doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400, bait yang pertama. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, Sang Sumber kehidupan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 400, bait yang kedua.